Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Amdullah, SP MSI. Saya adalah dosen program studi penguatan sumber daya perikanan Fakultas Perikanan Universitas Muarabungo dengan NUPTK 88859660130222, yang mana bidang keilmuan saya adalah bidang biologi laut. Selain sebagai dosen, saya juga mempunyai tugas tambahan sebagai Ketua Prodi Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Muarabungo. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Selam Ilmiah, Meteorologi dan Oceanografi, bidang biologi laut, dan analisis dan metode observasi bawah air. Pada video yang akan ditayangkan merupakan pemaparan dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun video yang akan ditayangkan merupakan mata kuliah dasar umum pada semester 1 atau semester ganjil, adalah mata kuliah Selam Ilmiah, mempunyai bobot 3 SKS dengan kalkulasi 1 teori dan 2 praktek. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Selam Ilmiah dibagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek sikap. Melalui mata kuliah Selam Ilmiah, mahasiswa mampu bersikap bertanggung jawab pada pekerjaan di bidang Selam Ilmiah secara mandiri. Pada aspek keterampilan umum, melalui mata kuliah Selam Ilmiah, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan di bidang perikanan. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu dan terampil menentukan jenis alat selam yang digunakan dalam bidang selam ilmiah. Dan pada aspek pengetahuan, mahasiswa memiliki integritas, dedikasi, komitmen, dan tanggung jawab moral, serta keilmuan pada bidang perikanan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah selam ilmiah adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teori selam ilmiah secara umum dan mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja yang dicapainya. Deskripsi mata kuliah Selam Ilmiah adalah membahas tentang teori penyelaman dengan peralatan dasar selam, alat selam, hukum-hukum fisika, kesehatan penyelaman, sampai dengan aplikasi kegiatan bawah air terhadap kegiatan pengembangan ilmu bawah air atau juga disebut dengan underwater scientific. Video yang akan ditayangkan merupakan sub mata kuliah Selam Ilmiah dengan kajian adalah alat dasar selam 1, masker, snorkel, dan fin, yang mana diharapkan kemampuan akhirnya mahasiswa mampu memahami apa itu alat dasar selam, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana cara penanganannya setelah digunakan. Diharapkan mahasiswa yang telah menerima materi atau teori ini dapat diterapkan pada saat kuliah di lapangan nantinya dalam mendukung mata kuliah lanjutan di bidang kelautan, khususnya seperti mata kuliah biologi laut, dan juga membantu dalam konservasi lingkungan laut. Dalam teknik pengajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan DII, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, akan menjelaskan materi apa-apa yang akan disampaikan dalam perkuliahan. Pada pendekatan delivery, saya menggunakan buku referensi, PPT, dan juga visual video. Pada buku referensi yang digunakan seperti Pendidikan Akademis Penyelaman, Peselam Jenjang 1, POSI, CEMAS, dan buku referensi lainnya yang berkaitan dengan mata kuliah Selam Ilmiah. Buku referensi dan PPT tersebut sebelumnya sudah kami sebagai pengampu bagikan, dan juga kami mewajibkan agar mahasiswa dapat membaca terlebih dahulu sebelum pembelajaran di kelas, sehingga nantinya mahasiswa tersebut sudah paham terlebih dahulu, dan pada akhirnya sewaktu pembelajaran itu terjadi, mahasiswa sudah mengetahui apa-apa saja yang memang mau dijabarkan oleh dosen pengampu. Pada bidang interaksi adalah bagaimana mahasiswa dan dosen berinteraksi pada proses pembelajaran. Untuk pendekatan interaksi, secara prinsip berinteraksi saya selaku dosen dan mahasiswa baik di dalam kelas dan nantinya di luar kelas adalah bersifat metode Student Center Learning atau SCL, yang mana mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses belajar mengajar,
Interaksi di dalam kelas disampaikan menggunakan PPT, diskusi kelompok, dan belajar mandiri serta video visual. Interaksi tersebut dapat berupa melemparkan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa di tengah-tengah perkuliahan ataupun nantinya di akhir perkuliahan. Pertanyaan tersebut diberikan kepada mahasiswa ataupun mahasiswa yang bertanya kepada dosen yang mengampu. Jika pertanyaan itu merasa kurang pas nantinya atas jawaban yang diberikan, maka saya sebagai dosen akan bertindak menjelaskan secara akademis, secara teori jawaban-jawaban dari pertanyaan mahasiswa tersebut. Pada pendekatan asesmen akan menjelaskan bagaimana menilai mahasiswa secara objektif dan transparan. Pada asesmen, di mana penilaian mahasiswa saya mengambil dari nilai yang diperoleh berupa kehadiran 15%, nilai dan kuis sebesar 20%, nilai ujian tengah semester 30%, dan nilai ujian akhir sebesar 35%. Yang mana poin-poin tersebut berlaku sampai akhir perkuliahan, yang mana nantinya akan diakumulasi sebagai proses akhir hasil belajar mengajar mata kuliah Islam ilmiah. Sistem penilaian ini disampaikan pada pertemuan pertama dan tercantum dalam RPS mata kuliah. Demikianlah 3 aspek pelaksanaan kegiatan mata kuliah Islam ilmiah dengan menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment yang berbasis metode student center learning. Berikut video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah Islam ilmiah dengan submateri alat selam dasar, masker, snorkel, dan fin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam rangka melaksanakan perkuliahan mata kuliah Islam ilmiah. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya, ya. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang arti Islam ilmiah itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya mungkin teman-teman ada yang ingat alat-alat selam apa saja? Islam ilmiah? Oke, lanjut. Kita lanjutkan ya. Kebetulan saya bawa alat peragamnya, mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan dan paham bagaimana cara menggunakannya nanti. Peralatan dasar selam terdiri dari apa tadi? Masker, snorkel, dan fin. Nah, ada pernyataan dari referensi. Peralatan pertama yang harus dimiliki apabila menjadi penyelam pada bidang Islam ilmiah adalah masker, snorkel, dan fin sebagai peralatan pribadi. Jadi mutlak untuk menjadi bidang Islam ilmiah harus memiliki ini secara pribadi. Tidak boleh dipinjamkan atau meminjam. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah dikarenakan masker dan fin memerlukan kecocokan dengan tubuh. Ketidakcocokan salah satu masker dapat menyebabkan kebocoran. Muka kita satu sama lain berbeda. Ya. Sedangkan untuk fin, apabila tidak cocok menyebabkan lecet atau luka pada kaki. Nah, makanya harus memiliki peralatan pribadi untuk Islam ilmiah, terutama masker, snorkel, dan fin. Dan besok bisa kita lihat. Nah, kita lanjutkan dengan masker. Ada yang tahu fungsinya? Jadi, ada yang tahu fungsi masker? Untuk melindungi mata dan hidung. Nah, untuk melindungi mata dan hidung. Ada lagi? Rahmat? Untuk mengurangi penggunaan air. Oke, kita coba memberikan rongga udara antara mata dan air agar lebih bisa melihat. Yang kedua, dapat melihat dengan jelas. Yang ketiga, melindungi mata terhadap diri. Ya. Kita biasanya kalau menyelam atau berenang di sungai, matanya dibuka, tiba-tiba matanya sudah merah, jadi akibat diri. Ya. Persyaratan masker, apa sih syarat-syarat masker itu? Nah, ada 7. Nah, ini
Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Ya. Yang pertama safety glass. Ya. Kaca harus terbuat dari satu kaca temperet. Nah, coba lihat di masker yang ada tulisan T atau temperet. Nah, berarti sudah memenuhi. Yang kedua, low volume. Artinya volumenya lebih kecil, jangan terlalu besar. Untuk memudahkan ekualisasi maupun mask clearing. Ini timbul pertanyaan, ekualisasi yang mana, mask clearing yang mana? Itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Tahan dulu pertanyaannya biar bisa dipraktekkan. Terus adanya nose pocket, hidung. Nah itu dia. Ya, bagi yang pertama maka itu hidungnya akan hilang karena hidung kita yang aslinya lebih kecil pada yang sudah dibuat. Ya. Ada edge seal atau seal yang menahan kebocoran bagian atas. Nah itu ada dua. Ya. Terus wide vision, penglihatannya yang luas. Jangan seperti kacamata udah cuma melihat satu arah. Ya. Terus koreksi lens atau lensa koreksi. Ya, itu bisa digunakan untuk yang memakai kacamata. Seperti saya bisa ditambah atau diganti kacanya dengan kacamata plus atau minus. Terus adanya frame. Frame itu adalah tulang yang membentuk lensa. Ya, ini salah satu contoh. Nah, ini frame. Ya. Habis ini ada pertanyaan? Lanjut ya. Jenis-jenis masker ditinjau dari kaca. Yang pertama adalah single, satu. Nah itu yang dari Cici. Nah itu single. Yang Giska single. Nah itu dia. Nah ini dia single. Ya, ini yang single. Double ada batas. Ini biasa dipakai untuk lensa koreksi tadi. Ya. Terus ada triple, sisi kiri, sisi kanan. Nah itu yang Cici tadi. Ya, nah itu bisa. Terus ada quad atau segi empat. Ini belum dapat kita cari kemana. Ya, nah ini dari ini tergantung kebutuhan dan kenyamanan. Ya, masing-masing orang berbeda. Beda. Makanya tadi kalau bisa memiliki alat pribadi sendiri. Bagaimana cara memilih masker sesuai pemakai? Nanti apabila teman-teman mau membeli, ya pilihlah masker yang Anda sukai. Berarti adalah pandangan pertama. Kemudian tanpa menggunakan strap, pasanglah masker tersebut pada muka. Berarti bagian strap, bagian belakang jangan dipakai. Ya, terus hisap udara di dalamnya dengan hidung sedikit. Kemudian tahan napas. Jika masker bertahan pada muka, maka masker itu cocok untuk kita. Ya, nah itu dia. Jadi sebelum pada pertemuan selanjutnya kita ada praktek di kolam, ya ada alatnya, cek dulu maskernya. Jangan berebutan, ini punya aku belum tentu cocok. Ya, oke. Bagaimana cara memelihara dan menyimpannya? Nah ini yang selalu dapat dengan yang lama-lama. Jangan biarkan kena panas matahari terlalu lama. Nah pada saat biasanya yang baru pemula sudah pakai dijemur, dibiarkan saja. Ya, jangan dijemur. Cuci bersih dengan air tawar setelah dipakai. Ya. Jangan sudah dipakai di kolam langsung disimpan, tapi harus dicuci atau dibilas.
Jangan sampai terpencet saat menyimpan. Nah, kita kan suka, pokoknya yang penting masuk aman, masuk di tempat penyimpanan. Jangan sampai, kenapa? Nanti bagian silikonnya akan berubah bentuk, ya, tidak cocok lagi lama-kelamaan. Yang kemudian, untuk menyimpan jangka lama, apabila dipakainya misal 3 bulan lagi, ya, itu berikan silikon spray atau alat atau bedak, masukkan dalam plastik atau hard case-nya, ada kotak penyimpanan, ya, itu untuk masker snorkel. Nah, ini dia, saya coba. Ya, ini snorkel ada 2. Snorkel adalah sebuah pipa untuk bernapas di permukaan. Jadi hanya untuk permukaan air saja, tidak untuk menyelam di dalam air. Yang berguna pada saat kegiatan skin diving maupun beristirahat di permukaan air. Ya, cuma untuk di permukaan. Ya. Apa sih syaratnya? Yang pertama, diameter pipa itu lebih kurang 22 mm, 2 sampai 3 cm. Ya, jangan lebih, jangan terlalu kecil. Panjangnya antara 38 sampai 43 cm. Ya. Bagian dalamnya licin. Ya, jangan ada yang berongga. Bentuk melukis cocok dan nyaman. Nah, bagian itu ke dalam mulut. Ya, melukis namanya cocok dan nyaman. Snorkel dipasang pada masker, dikaitkan dengan pengait dari bahan karet atau silikon ataupun bahan plastik. Umumnya dipasang pada sisi kiri masker dan pengait dijepit pada strap masker. Nah, jadi dipasang di bagian kiri. Pertanyaannya, kenapa di kiri? Kenapa tidak di kanan? Sarannya di kiri. Ya. Kalau untuk, ada yang tahu? Gak pernah lihat orang pakai apa? Nah, itu salah satu contohnya. Ada yang tahu ya? Beja? Pernah, tapi alasannya tidak tahu. Pernah lihat ya? Nah, kenapa di kiri? Karena nantinya pada saat pemasangan ditambah dengan alat scuba yang tabung untuk menyelam itu tidak terkait dengan alat yang instrumen yang digunakan pada scuba, karena lebih banyak di bagian kanan yang digunakan. Kalau di kiri, instrumen sebelah kiri pada scuba tidak mengganggu untuk memakai scuba, makanya seperti di sebelah kiri. Ya, nah itu nanti. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lihat scuba itu yang mana pertemuan selanjutnya. Ya. Dengan bantu snorkel seorang peselam. Nah, jadi snorkel itu wajib sebenarnya. Ya, pertama membantu penyelam bernapas di permukaan air tanpa mengangkat kepala. Ya, jadi nggak usah harus angkat kepala mengambil napas. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita di kolam prakteknya teman-teman mulai familiar, mulai membiasakan menggunakan snorkel untuk mengambil napas. Kadang bagi pemula pertama memakai snorkel itu menahan napas. Nah, ya. Yang kedua, B, membantu penyelam berenang menuju sasaran penyelaman tanpa harus menggunakan udara dari tabung scuba. Jadi yang lagi pakai scuba naik permukaan, dia menuju ke sana, lokasi misal dia naik kapal agak jauh,
Jadi dia pakai snorkel untuk membantu ke sana tanpa mengurangi suplai udara scuba. Ya. Yang ketiga, C, memungkinkan penyelam melihat pemandangan bawah air dengan cara berenang dan menelungkupkan muka di permukaan air. Ya. Jadi yang dilihat adalah menelungkupkan, ya, usahakan posisi badan berada di permukaan air. Bagi yang awam, lama-lama akan tenggelam. Tenggelamnya snorkel, kebiasaan kita akan panik. Ya, nah itu nanti kita pelajaran di bawah bagaimana caranya di dalam air. Cara memilih snorkel, ya. Jika memilih snorkel, ciri-ciri yang baik sama seperti masker tadi, pas dan nyaman di mulut. Kalau masker pas dan nyaman di muka, kalau snorkel pas nyaman di mulut. Ya, nanti kalau mau beli tes yang nopis itu nyaman dan di gigi kita dalam mulut. Ya, kalau tidak nyaman, nanti snorkelnya tidak cocok. Ya, oke. Yang kedua, semi fleksibel, tidak dilengkapi alat penutup ataupun pasang bagian atas, misalnya ada bola pingpong. Di bagian atas snorkelnya harus terbuka karena untuk menyuplai udara di permukaan. Kalau tertutup, tentu susah kita untuk bernapas di permukaan. Belum sampai di sini, ada yang mau ditanya? Oke, tadi ada snorkel, ya. Apa bedanya snorkel yang satu dan snorkel yang satu lagi? Ada bisa? Ya. Kalau yang satu ini pakai ini. Ya. Sedangkan yang satu lagi nggak pakai. Oke, betul. Ya. Yang sebelah kanan itu cara mengurasnya harus menggunakan takan atau membuang dengan keras karena tidak memiliki kartu kuras. Ya. Kalau yang di sebelah kiri yang dipegang memiliki kartu kuras, lebih memudahkan untuk membuang air apabila masuk ke dalam snorkel. Oke, kita lanjut dengan fin atau biasa dikenal dengan kaki katak. Nah, itu dia. Fungsinya apa? Fin untuk menambah efisiensi serta mobilitas di dalam air dan menambah laju pergerakan dengan usaha seminimal mungkin. Ya, menambah efisiensi. Jadi kita maju tetapi dengan lebih santai. Ya, tapi menambah laju dengan santai, lajunya bertambah, apalagi lebih kencang nantinya. Ya, dengan usaha seminimal, sesantai saja sudah maju, itu membantu. Tipenya ditinjau dari bentuk. Yang pertama adanya full. Nah, ini dia. Full. Jadi lihat. Ya, yang artinya penuh, penutup kaki. Ya. Yang kedua, open heel. Nah, ini yang saya bawa. Open heel. Ya. Oke. Untuk tipe bentuk tadi sudah ditinjau dari bahan terbuat dari silikon dan juga terbuat dari termoplastik atau kompon, bahan yang keras campuran. Nah, itu yang dipejang meja itu kompon, lebih keras atau plastik campuran. Ya.
Ditinjau dari blade design, blade-nya atau dibilang siripnya, ya, ada yang ring, ini yang ring, yang flat, ini yang split, terbagi dua, ya. Ada mau tanya? Tadi kita beritahu bahwa pin di Indonesia pada umumnya dikenal dengan sirip selam atau kaki. Ya, diciptakan untuk memberi kekuatan pada kaki dan merupakan piranti penggerak. Pin bukan dibuat bagi menambah kecepatan berenang, namun menambah daya kayuhan. Dengan bantuan fin, kemampuan renang kita bertambah 10 kali lebih besar dibandingkan dengan tanpa menggunakan fin. Nah, untuk full foot, ya, kalau teman-teman tidak menggunakan fin, satu kayuhan, ya, tanpa menggunakan fin, jaraknya pendek. Sedangkan dengan menggunakan full foot, satu kayuhan atas kali bawah sekali itu sama dengan 10 kali kayuhan tanpa alat. Ya. Sedangkan untuk fin open heel 3 kali kecepatan memakai open heel. Paham maksudnya? Dengan satu kayuhan open heel itu sama lajunya dengan kecepatan fin open heel 3 kali kayuhan. Ya. Tapi ada kelemahan. Kalau yang open heel harus memakai tenaga yang lebih besar. Kalau full foot lebih santai. Ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Macam-macam jenis pin tadi, jenis foot pocket atau foot cocok untuk kegiatan skin diving atau pin swimming, biasanya lebih fleksibel dengan letak lempeng lebih menyudut yang menyebabkan kaki tidak mudah lelah. Ukuran besar atau kecil merupakan hal yang lebih menentukan lebih repotnya untuk dikenakan maupun mencopotnya untuk kegiatan scuba diving. Ya. Open heel yang dipegang oleh Rizka cocok untuk kegiatan scuba diving, biasanya berlempeng lurus semi kaku dengan lempengan lebih panjang. Jenis ini memberikan kekuatan lebih besar namun membutuhkan waktu penyesuaian bagi otot kaki. Besok ada praktek di kolam, apabila teman-teman yang kebagian dapat open heel, pergangan kakinya lebih diperbanyak agar tidak kram. Ya, open heel mempunyai kelebihan dalam hal kemudahan waktu penggunaan dan melepaskannya. Adjustable open heel yang lebih tadi, ya. Jenis ini paling cocok sesuai dengan untuk scuba diving di perairan karena dibuat dengan kantong yang cukup besar, lebih besar dari yang ini. Ya, untuk kaki memakai boot. Nah, kalau yang ini yang kita punya itu teman-teman wajib semuanya. Saran saya nantinya pada saat pertemuan selanjutnya kita di kolam, pakai pin harus memakai alas kaki agar tidak lecet. Ya. Persyaratannya setelah dipakai bilas perawatan. Ya. Bilas selesai dikus. Hindari penyimuran secara langsung. Selalu pasang kembali pocket retainer. Nah, itu kebanyakan teman-teman sudah memakai ini yang di ini tidak sangat bisa karena lama-lama bisa haus. Kalau ininya sudah haus, maka teman-teman harus membeli bakalnya, mengganti. Ya.
Oke, terima kasih.